Selamat malam Bu Catherine dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pembahasan bisnis kami, yaitu Blooming Waste atau transformasi minyak jelantah menjadi sabun dekoratif untuk pasar souvenir dan buket kreatif. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari 6 anggota, yaitu ada Natasha Agustin, Selvina, Jason Fernandenoki, Jesse Hermawan, Clairin Chandra Olivia, dan Novita Oktarina. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha. Nama dari usaha yang kami rencanakan adalah Blooming Waste. Jenis usaha industri kreatif, bidang usaha kerajinan ramah lingkungan. Rencana alamat Jalan Sukabangun nomor 1, Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30961. Produknya adalah sabun hias berasal dari limbah minyak jelantah. Penjelasan singkat mengenai usaha kami. Blooming Waste berasal dari bahasa Inggris, blooming yang berarti mekar, berkembang dan menjadi indah. Waste memiliki arti limbah atau barang sisa. Blooming Waste adalah usaha kreatif yang bergerak di bidang pengolahan limbah ramah lingkungan dengan memanfaatkan minyak jelantah menjadi sabun hias dengan berbagai bentuk yang unik. Selanjutnya, latar belakang. Tingginya limbah minyak jelantah berpotensi mencemari lingkungan. Minyak jelantah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Tren produk ramah lingkungan dan estetik semakin diminati masyarakat. Sabun dekoratif menjadi inovasi kreatif untuk souvenir dan buket bunga. Blooming Waste menawarkan solusi bisnis yang berkelanjutan dan bernilai jual tinggi. Tingginya permintaan buket bunga pada momen tertentu seperti wisuda, Valentine, ulang tahun, dan perayaan lainnya menciptakan peluang besar yang akan menjanjikan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Masalah, minyak jelantah sering dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap pengolahan limbah masih rendah. Minyak jelantah yang dihasilkan rumah tangga dan usaha kuliner belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak produk souvenir di pasaran yang kurang unik dan ramah lingkungan. Tingginya permintaan buket bunga saat wisuda, Valentine, ulang tahun, dan perayaan lainnya. Selanjutnya masih sedikit usaha di Palembang yang mengolah minyak jelantah menjadi souvenir kreatif. Peluang usaha mengolah minyak jelantah menjadi sabun dekoratif yang bernilai jual tinggi dan ramah lingkungan. Edukasi sekaligus menawarkan produk hasil daur ulang yang bermanfaat. Ketersediaan bahan baku melimpah dengan biaya yang relatif rendah. Menghadirkan souvenir kreatif berbentuk buket bunga sabun dengan konsep eco-friendly, menawarkan buket bunga sabun yang lebih tahan lama, unik, dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Memiliki peluang menjadi pelopor dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar lokal. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan menganalisis kelayakan bisnis Blooming Waste dari aspek pasar, teknis, finansial, dan lingkungan. Mengidentifikasi potensi pasar sabun dekoratif sebagai bentuk souvenir kreatif di kota Palembang. Menghitung estimasi biaya produksi, harga jual, dan proyeksi keuntungan usaha. Menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk pengembangan bisnis. Manfaat dari studi bagi pengusaha atau investor menjadi referensi dalam menilai peluang dan keyakinan investasi bisnis Blooming Waste. Bagi masyarakat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesadaran pengolahan limbah minyak jelantah. Bagi lingkungan mengurangi pencemaran akibat limbah minyak jelantah dan mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Ruang lingkup studi kelayakan. Aspek pasar dan pemasaran meliputi analisis potensi pasar souvenir kreatif di Kota Palembang, identifikasi segmen konsumen seperti acara pernikahan, wisuda, dan ulang tahun, seminar, dan event lainnya. Analisis pesaing serta perancangan strategis pemasaran produk sabun dekoratif. Selanjutnya ada aspek teknis operasional, proses produksi, bahan baku, dan peralatan produksi. Selanjutnya ada aspek finansial, yaitu biaya investasi, harga jual, proyeksi keuntungan. Selanjutnya ada aspek manajemen, yaitu struktur organisasi, sumber daya manusia, dan pengembangan tugas. Selanjutnya ada aspek lingkungan dan sosial, yaitu pengurangan limbah, edukasi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya ada deskripsi dari usaha atau bisnis. Yang pertama ada nama dan jenis usaha.
Filosofi dari Blooming Waste, blooming bermakna tumbuh bukan menjadi indah secara estetis menuju pada limbah rumah tangga atau minyak jelantah yang berasal dari kata waste. Jadi blooming waste ini adalah limbah barang sisa yang dimanfaatkan didaur ulang menjadi barang jadi, yaitu adalah produk sabun dari usaha kami. Jenis dari usaha kami adalah sektor bisnis kreatif, di mana sebuah usaha sirkular di bidang kerajinan estetis dan produk kebersihan yang mengolah limbah minyak goreng bekas menjadi barang yang bernilai dan memiliki manfaat ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, inovasi, purifikasi, dan estetika. Latar belakang gagasan berangkat dari inovasi laboratorium universitas tahun 2000-an yang berhasil memurnikan minyak jelantah dari zat karsinogenik melalui filtrasi adsorben alami atau arang aktif dan ampas tebu. Sentuhan seni modern. Kami melompat lebih jauh dari sekadar sabun cuci tangan batang kaku melalui kombinasi formula sains, proses minyak esensial, dan cetakan silikon presisi tinggi, jelantah bertransformasi menjadi ornamen dekorasi yang mewah. Jadi ini produk dan jasa kreatif. Yang pertama, buket bunga sabun. Sabun replika bentuk mawar, tulip, dahlia, dan presisi yang dirangkai estetis dengan pembungkus premium. Selain itu ada juga paper soap berbentuk bunga. Yang kedua, souvenir dan custom. Paket mini hias customisasi bentuk, warna, aroma, dan inisial nama untuk kebutuhan pernikahan eksklusif atau acara korporat. Yang ketiga, experience DIY. Fasilitas edukasi interaktif langsung di toko, memberi ruang pelanggan memformalisasikan dan mencetak sabun jelantah kreasi mereka sendiri. Keunggulan kompetitif. Yang pertama, ramah lingkungan atau eco-friendly. Secara aktif mereduksi beban pembuangan limbah minyak goreng bekas rumah tangga yang berpotensi mencemari ekosistem air perkotaan. Yang kedua, estetika, visual kelas premium. Desain visual dekoratif yang elegan dan bernilai guna fungsional ganda bisa dipajang sebagai dekorasi sekaligus sebagai pembersih. Yang ketiga, rasio margin dan biaya kompetitif. Memanfaatkan limbah jelantah meminimalkan struktur biaya bahan baku utama, menciptakan fleksibilitas penetapan harga seperti massal. Visi dan misi dari kami yaitu visi kami menjadi pelopor industri kreatif ramah lingkungan di Sumatera Selatan. Melalui transformasi limbah menjadi souvenir, estetis bernilai ekonomi tinggi untuk mendukung gaya hidup yang berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah misi kami. Yang pertama, mengolah minyak jelantah menjadi sabun dekoratif yang kreatif, unik, dan berkualitas. Yang kedua, mengurangi limbah sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Yang ketiga, menyediakan layanan customisasi, souvenir, dan hadiah untuk berbagai momen spesial. Yang keempat, memberdayakan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja di sektor kreatif. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran target pasar. Segmentasi pasar, geografis di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Demografis, pria dan wanita usia 17-40 tahun, pelajar, mahasiswa, kerja, dan calon pengantin. Psikografisnya adalah aktif di media sosial, menyukai produk estetik, hadiah unik, dan peduli lingkungan. Segmentasi pasar, B2C mahasiswa, pelajar, calon pengantin, dan masyarakat yang mencari hadiah atau souvenir unik. B2B, event organizer, wedding organizer, instansi pemerintah, sekolah, atau universitas, dan perusahaan. Positioning, pelopor souvenir estetis berbasis eco-preneurship di Palembang. Tagline kami, mengubah limbah menjadi keindahan yang bermanfaat. Analisis kompetitor. Ada jenis kompetitor, kekuatan, kelemahan, dan celah pasar untuk blooming waste. Yang pertama, pengrajin buket konvensional, bunga flanel, pita satin, dan snack. Kekuatannya, yang pertama harga relatif murah dan terjangkau. Merek sudah dikenal oleh mahasiswa. Yang ketiga, daya tahan produk lama. Yang kelemahannya yang pertama, desain produk sangat umum atau pasaran.
tidak memiliki fungsi praktis lain sebagai pajangan. Yang ketiga, menggunakan bahan plastik atau sintetis yang tidak ramah lingkungan. Celah pasar untuk Blooming Waste yaitu keunggulan dan fungsi edukasi. Buket bunga Blooming Waste bernilai guna tinggi, dapat digunakan sebagai sabun cuci tangan, sekaligus membawa misi penyelamatan lingkungan yang memiliki nilai emosional bagi pembeli. Karena kan produk kami ini kecil-kecil ya. Yang kedua, untuk jenis kompetitornya adalah produsen sabun organik atau handmade soap. Kekuatannya yang pertama, formula ramah untuk kulit. Yang kedua, memiliki reputasi di bidang kesehatan, kecantikan. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan alami premium. Dan kelemahannya, yang pertama fokus utama pada fungsi medis atau kulit, bukan estetika. Yang kedua, bentuk produk monoton, kotak atau batangan polos. Yang ketiga, harga relatif mahal sehingga kurang cocok untuk souvenir massal. Terus, celah pasar untuk Blooming Waste. Keunggulan dari produk kami yaitu fokus pada bentuk visual dekoratif, bunga atau karakter, khusus untuk kebutuhan gift dengan struktur biaya bahan baku minyak jelantah yang rendah sehingga harga grosir jauh lebih kompetitif. Selanjutnya, jenis kompetitornya adalah vendor souvenir pernikahan massal. Kekuatan dari produk ini yaitu yang pertama, kapasitas produksi sangat besar. Yang kedua, memiliki variasi jenis barang dan sabun yang sangat beragam. Kelemahan dari produk ini, yang pertama, desain produk massal kurang eksklusif atau cetakannya dari pabrik. Yang kedua, tidak ada nilai tumbuh ramah lingkungan. Keunggulan dari produk kami, dari produk yang sebelum ini, yang pertama, menawarkan fleksibilitas desain yang dipadukan dengan tren pernikahan hijau yang diminati oleh anak generasi muda. Selanjutnya, merek sabun Mama Lemon. Kekuatan dari produk ini, yang pertama, merek sudah diketahui luas oleh masyarakat. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, mudah ditemukan di berbagai toko dan minimarket. Yang keempat, memiliki jaringan distribusi yang kuat. Kelemahan dari produk ini, yang pertama, tidak menggunakan konsep daur ulang limbah minyak jelantah. Yang kedua, berfokus pada fungsi pembersih, bukan produk dekoratif atau souvenir. Yang ketiga, tidak memiliki nilai estetika sebagai hadiah atau buket bunga. Yang keempat, kurang memiliki nilai tambah pada produk. Keunggulan dari produk kami, menawarkan produk ramah lingkungan berbahan dasar minyak jelantah, daur ulang, memiliki bentuk bunga dan buket yang unik serta estetik. Dapat digunakan sebagai souvenir pernikahan, wisuda, ulang tahun, dan hadiah. Menjangkau konsumen yang menyukai produk kreatif dan eco-friendly. Memberikan nilai fungsi sekaligus nilai dekoratif dalam serta produk. Selanjutnya, strategi produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang pertama, sabun buket bunga dengan harga 120.000 per buket. Keterangan buket isi 7 sabun dekoratif. Yang kedua, souvenir sabun hias. Dengan harga 10.000 per pieces. Harga satuan atau eceran, sabun dekoratif yang dikemas menggunakan kantung kain, belacu atau goni yang ramah lingkungan. Pembelian di atas 75 pieces mendapatkan potongan harga harga grosir. Yang ketiga, paper soap atau sabun lembaran larut air. Dengan harga 28.000 per pack, isinya 100 lembar. Sabun inovatif berbentuk lembaran tipis yang dikemas tanpa plastik, sangat ringan dan mudah dibawa berpergian. Diformulasikan khusus untuk mencuci baju maupun cuci tangan, di mana lembarannya akan larut sepenuhnya tanpa meninggalkan sisa sampah saat terkena air. Selanjutnya, custom design dengan harga 5.000 per sabun. Jasa request gambar dan bentuk per satu sabun, harga dapat berubah tergantung kesulitan bentuk yang di-request. Selanjutnya, gift package dan hampers dengan harga 159.000 per box. Paket hadiah eksklusif berisi sabun dekoratif tematik seperti edisi Natal atau Hari Raya yang ditata mewah di dalam box. Selanjutnya, Blooming Experience dengan harga 50.000 per orang.
Rasakan keseruan meracik dan mencetak sendiri sabun ramah lingkungan dari minyak jelantah, purifikasi sesuai warna, serta aroma favoritmu untuk dibawa pulang sebagai buat tangan personal. Ini yang dapat dilakukan di store-nya langsung. Kemudian prediksi permintaan dan penjualan. Kelompok kami memperkirakan target permintaan untuk produk sabun buket bunga sebesar 4 buket per hari, yang dimana total volume pada tahun pertama sebesar 1.200 buket, dan mengalami kenaikan sebesar 10% untuk tahun kedua dan naik lagi 10% pada tahun ketiga. Dan untuk produk souvenir sabun hias, target yang kami perkirakan untuk permintaannya sebesar 3 kali event dengan dikali 400 pieces per bulannya, yang dimana total volume pada tahun pertama menjadi 14.400 pieces souvenir sabun hias dan naik 10% pada tahun kedua dan ketiga. Kemudian untuk paper shop, kami juga memperkirakan akan ada permintaan sebesar 12 pack per harinya, di mana pada tahun pertama total volume mencapai 3.600 pack, dan setiap tahun pada tahun kedua dan ketiga akan naik 10%. Untuk produk gift, pack, dan hampers, target harian atau bulanan yang kami perkirakan yaitu sebesar 50 box per bulan, yang kami fokuskan pada musiman. Maka total volume tahun pertama sebesar 600 box, kemudian pada tahun selanjutnya akan mengalami kenaikan sebesar 10%. Kemudian produk kami yang terakhir yaitu Blooming Experience. Target permintaan harian atau bulanan yang kami perkirakan sebesar 1 peserta per harinya, di mana total volume dalam 1 tahun mencapai 300 orang, kemudian naik 10% pada tahun kedua dan 10% kembali pada tahun ketiga. Kemudian untuk proyeksi pendapatan kotor, pada tahun pertama kami memperkirakan produk sabun buket bunga dengan jumlah 1.200 buket dengan harga 120.000 per buketnya, maka total penjualan yang kami dapatkan diperkirakan sebesar 144 juta. Untuk souvenir sabun hias sebanyak 14.400 pieces dengan harga per barangnya yaitu 10.000 dengan total penjualan 144 juta. Kemudian untuk paper soap, kami memperkirakan penjualan sebanyak 3.600 pieces dengan harga per paper soapnya seharga 28.000, maka total penjualan yang kami perkirakan sebanyak 100.800.000. Untuk gift pack dan hampersnya, kami memperkirakan penjualan sebanyak 600 box dengan harga per pack atau hampersnya sebesar 159.000 dengan total penjualan 95.400.000. Kemudian untuk produk Blooming Experience, kami memperkirakan sebanyak 300 orang dengan harga per orangnya itu adalah 50.000, maka total penjualan yang kami perkirakan sebesar 15 juta. Kemudian untuk tahun kedua, kami memperkirakan pendapatan kotor untuk penjualan sabun buket bunga sebanyak 1.320 buket dengan total penjualan 158.400.000. Untuk souvenir sabun hias sebanyak 15.840 pieces dengan total penjualan 158.400.000. Paper soap sebanyak 3.960 pieces dengan total penjualan 110.880.000. Kemudian untuk gift pack dan hampers sebanyak 660 box dengan total penjualan 104.940.000. Kemudian untuk Blooming Experience sebanyak 330 orang dengan total penjualan 16.500.000. Kemudian untuk perkiraan pada tahun ketiga, kami memperkirakan penjualan untuk produk sabun buket bunga sebanyak 1.452 buket dengan total penjualan 174.240.000. Untuk souvenir sabun hias sebanyak 17.424 pieces dengan total penjualan 174.240.000. Untuk paper soap, kami memperkirakan sebanyak 4.356 pack dengan total penjualan 121.968.000.
Untuk gift pack dan hampers, kami memperkirakan sebanyak 726 box dengan total penjualan 115.434.000. Kemudian untuk blooming experience sebanyak 363 orang dengan total penjualan 18.150.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis aspek teknis dan operasional, di mana bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pengembangan usaha Blooming Ways secara fisik, lokasi, tata letak, kapasitas produk, dan teknologi dapat dijalankan secara efektif dan keberlanjutan. Yang pertama, lokasi usaha Blooming Ways berada di Jalan Sukabangun 1, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategi, yaitu kedekatan dengan sumber bahan baku, di mana pusat-pusat aktivitas kuliner yang padat dan pemukiman rumah tangga di Palembang menjamin ketersediaan pasokan limbah minyak jelantah yang melimpah dan kontinu. Kemudian faktor kedekatannya dengan pasar sasaran, memudahkan proses distribusi produk retail maupun grosir kepada target pasar utama, yang mencangkup mahasiswa Universitas NBP, calon pengantin, wedding organizer, dan instansi korporat di Palembang. Kemudian ada aksesibilitas logistik, di mana mempermudah mobilitas kurir instan lokal maupun ekspedisi nasional untuk mengirim pesanan melalui toko digital Shopee. Kemudian kita akan membahas layout bangunan serta fasilitas apa saja yang dapat diberikan pada bangunan kami. Bangunan kami terdiri dari 2 lantai yang menggabungkan fungsi penjualan, edukasi, produksi, dan penyimpanan di satu lokasi yang sama. Pada lantai 1, kami memfokuskan pada aktivitas yang berhubungan langsung dengan pelanggan, seperti penjualan dan edukasi. Sedangkan untuk lantai 2, kami digunakan untuk kegiatan internal, seperti memproduksi produk kami, pengemasan, dan penyimpanannya. Pemisahan ini bertujuan menciptakan alur operasional yang efektif, efisien, menjaga kebersihan area produksi, serta meningkatkan kenyamanan pelanggan. Lantai 1 yang berguna sebagai offline store dan workshop memberikan fasilitas area display dan retail, di mana area ini berfungsi sebagai ruang utama untuk memasarkan produk kami yang dilengkapi dengan rak display produk dan ruangan yang nyaman bagi pelanggan untuk melihat, memilih, serta memperoleh informasi mengenai produk yang ditawarkan. Area ini juga berfungsi sebagai media branding yang memperkuat identitas usaha sebagai bisnis yang ramah lingkungan. Kemudian ada workshop DIY yang merupakan fasilitas edukasi yang digunakan untuk kegiatan pelatihan pembuatan sabun dari minyak jelantah. Area ini berkapasitas maksimal 4 peserta. Kemudian ada kasir dan meja informasi, di mana berfungsi sebagai pusat pelayanan pelanggan dan transaksi penjualan. Selain digunakan untuk proses pembayaran, area ini juga menjadi tempat pemberian informasi mengenai produk, program edukasi, serta jadwal pelaksanaan workshop. Untuk toilet pengunjung, penempatannya di bagian belakang bangunan yang bertujuan untuk menjaga kerapihan dan kenyamanan area utama toko. Kami juga menyediakan fasilitas gudang alat dan bahan kecil untuk menyimpan peralatan workshop, perlengkapan operasional, serta persediaan produk dalam jumlah terbatas. Keberadaan gudang membantu menjaga area toko tetap rapi dan terorganisir. Yang terakhir, fasilitas pada lantai 1 yaitu teras depan dan area masuk. Sebagai akses utama menuju bangunan, area ini juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang tunggu pelanggan serta media promosi yang menarik perhatian pengunjung. Penggunaan material kaca pada bagian depan memberikan kesan terbuka dan memungkinkan aktivitas di dalam toko terlihat dari luar. Kemudian untuk lantai 2 yaitu tempat produksi dan pengemasan terdiri dari fasilitas area penerimaan bahan baku, di mana area ini digunakan sebagai tempat penerimaan dan pemeriksaan minyak jelantah yang diperoleh dari masyarakat maupun mitra pengumpulan. Yang kedua ada area produksi, yang merupakan fasilitas utama yang digunakan untuk mengolah minyak jelantah menjadi sabun cuci piring.
Area ini dilengkapi dengan peralatan produksi yang mendukung proses pencampuran, pengolahan, dan pengendalian kualitas produk, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efisien dan aman. Untuk area pengemasan dan pelabelan, digunakan untuk mengemas produk yang telah selesai diproduksi serta pemasangan label produk, yang bertujuan memastikan produk siap dipasarkan dengan kemasan yang menarik serta sesuai dengan standar kualitas yang telah kami tetapkan. Area gudang bahan baku dan produk jadi sebagai tempat penyimpanan bahan baku, bahan pendukung produksi, serta produk jadi sebelum kami distribusikan atau dipajang di area penjualan. Fasilitas ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan stok dan kelancaran operasional usaha. Kemudian untuk area cuci dan sterilisasi digunakan untuk membersihkan serta mensterilkan peralatan produk setelah digunakan. Hal ini kami lakukan untuk mendukung penerapan standar kebersihan dan kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian ada ruang istirahat atau pantry. Ruangan ini digunakan sebagai fasilitas pendukung bagi karyawan untuk beristirahat selama jam kerja. Ruangan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas tenaga kerja kami. Yang terakhir ada toilet karyawan. Kami menyediakan toilet karyawan secara terpisah dari fasilitas pelanggan guna untuk menjaga kebersihan area produksi serta memberikan kenyamanan bagi tenaga kerja kami. Baik, selanjutnya pada bagian aspek teknis atau operasional, kita juga membahas mengenai proses produksi atau alur pelayanan. Yang pertama, tahap pemurnian bahan baku. Minyak jelantah disaring menggunakan kain mikro untuk memisahkan ampas makanan. Selanjutnya, minyak dipanaskan diaduk bersama dengan adsorben alami seperti arang aktif atau kulit pisang untuk mengikat zat warna gelap dan menetralkan bau tengik. Setelah didiamkan, minyak disaring kembali hingga menghasilkan minyak jernih siap pakai. Yang kedua ada tahap saponifikasi pembuaian sabun. Minyak murni dicampur dengan larutan natrium hidroksida atau NaOH, soda api, dan air dengan takaran rasio formulasi yang presisi. Campuran diaduk menggunakan hand blender hingga mencapai fase mengental atau trace. Pada tahap ini, formula diperkaya dengan minyak esensial aromaterapi dan pewarna khusus kosmetik. Yang ketiga, tahap pencetakan atau dekoratif. Adonan sabun yang telah diberi warna tadi dituang ke dalam cetakan silikon dengan berbagai bentuk visual seperti mawar, tulip, boneka, atau karakter sesuai pesanan custom. Yang keempat, tahapan kuring atau pematangan. Setelah 24-48 jam, sabun dikeluarkan dari cetakan dan dipindahkan ke ruang kuring selama 2-4 minggu. Proses ini untuk menurunkan tingkat keasaman atau pH sehingga sabun aman untuk dikenakan di kulit manusia. Yang kelima, tahap perakitan atau finishing. Sabun bunga yang telah matang dan dibentuk dari silikon tadi dirangkai menggunakan kertas buket premium menjadi buket bunga estetik dan dimasukkan ke dalam box akrilik untuk kebutuhan souvenir grosir dan hampers musiman. Kebutuhan teknologi dan peralatan blooming waste. Yang pertama, timbangan digital atau digital precision scale menggunakan timbangan digital dengan tingkat ketelitian hingga 0,1 gram. Yang kedua, hand blender atau stick blender elektrik, alat pengaduk mekanis dengan berkecepatan tinggi yang berfungsi untuk mempercepat proses dispersi dan emulsi antara larutan alkali dan asam lemak minyak. Yang ketiga, termometer laser gun atau infrared, alat ukur suhu nirkabel untuk memantau suhu larutan NaOH dan suhu minyak secara real time. Yang keempat, pH meter digital, teknologi pengujian tingkat keasaman atau pH berbasis elektroda digital. Yang kelima, cetakan silikon food grade atau high flexibility molds, cetakan berbahan silikon premium dengan tingkat detail geometris yang tinggi. Kebutuhan bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku utama blooming waste. Yang pertama, minyak jelantah terfiltrasi. Bahan baku utama dari jaringan kemitraan rumah tangga dan UMKM kuliner di Palembang yang telah melewati tahap purifikasi untuk menghilangkan warna gelap dan juga menetralkan asam lemak bebas. Kedua, natrium hidroksida atau NaOH atau soda api, senyawa basa kuat murni yang berfungsi sebagai agen reaksi utama untuk mengubah minyak menjadi sabun dan gliserin melalui reaksi saponifikasi. Ketiga, air suling adalah pelarut murni untuk NaOH yang wajib digunakan guna menghindari kandungan mineral atau logam yang dapat merusak kualitas sabun.
Yang kedua itu ada bahan adiktif atau estetika dan aroma. Yang pertama ada minyak esensial atau premium fragrance oil. Minyak ini adalah minyak wangi berkonsentrasi tinggi yang ditambahkan ke dalam sabun untuk memberikan keharuman lembut sekaligus mengeliminasi total sisa aroma minyak di dalam sabun. Kemudian yang kedua itu ada pewarna kosmetik berbasis mika. Zat pewarna mineral alami yang aman untuk kulit guna memberikan variasi warna cerah yang estetik tanpa mengalami perubahan warna selama penyimpanan. Kebutuhan bahan baku dan bahan penolong. Bahan penolong dan kemasan dari Blooming Waste ini, yang pertama bahan rangkaian buket, itu ada kertas bungkus buket atau wrapping paper jenis Selapen Premium, stik penyangga sabun, busa bunga atau floral foam, dan kain pita satin bermerek Blooming Waste. Kedua, bahan kemasan souvenir atau hampers, kotak kardus die cut, estetik atau craft box, kotak hampers transparan atau akrilik, kertas serut sebagai bantalan, tali rami, kartu ucapan custom, dan stiker label merek. Pada aspek sumber daya manusia Blooming Waste, kami ada struktur organisasinya. Yang pertama itu pemilik usaha, yang kemudian di bawahnya langsung ada staf produksi dan karyawan penjualan serta administrasi. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja. Yang pertama, pemilik usaha itu ada 1 orang, memiliki jiwa kewirausahaan, kemampuan manajerial dasar, serta komitmen dalam mengembangkan usaha yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Pemilik ini juga bertanggung jawab dalam perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, pengadaan bahan baku, pemasaran produk, serta pengawasan kegiatan operasional sehari-hari. Yang kedua ada karyawan produksi, ini ada 2 orang. Kualifikasinya karyawan produksi diutamakan memiliki pendidikan minimal SMA atau SMK, serta memahami dasar-dasar proses produksi dan pencampuran bahan. Karyawan diharapkan mampu mengikuti standar operasional prosedur Blooming Waste, menjaga kebersihan area kerja, serta memiliki ketelitian dalam pengukuran bahan baku dan pengemasan produk. Kemudian yang ketiga ada karyawan penjualan dan administrasi, itu ada 1 orang. Kualifikasinya karyawan penjualan ini diutamakan memiliki pendidikan minimal SMA atau SMK serta kemampuan komunikasi yang baik dalam melayani pelanggan. Selain itu, karyawan ini juga diharapkan dapat mengoperasikan komputer dasar seperti Microsoft Word, Microsoft Excel untuk membantu pencatatan transaksi dan administrasi usaha. Sikap ramah, jujur, disiplin, serta kemampuan bekerja sama dalam tim yang baik juga menjadi salah satu kualifikasinya. Berikut job description dari struktur organisasi Blooming Waste. Yang pertama, pemilik usaha. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemilik usaha ini bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan pembangunan usaha, meliputi perencanaan bisnis, pengelolaan, pengadaan, pemasaran, serta penyelenggaraan maupun pengawasan proses produksi dan penjualan. Pada awal usaha, pemilik juga berperan langsung dalam membantu kegiatan produksi dan pelayanan pelanggan untuk menekan biaya operasional. Yang kedua, karyawan produksi bertanggung jawab dalam proses pengelolaan minyak jelantah menjadi sabun cuci piring sesuai standar operasional yang telah ditetapkan, meliputi persiapan bahan baku, proses produksi, pengemasan, pelabelan produk, serta menjaga kebersihan dan keamanan area kerja. Selain itu, karyawan produksi juga membantu mengelola persediaan bahan baku dan produk jadi. Yang ketiga, karyawan penjualan dan administrasi bertanggung jawab melayani pelanggan, melakukan transaksi penjualan, mengelola produk di area toko, serta membantu pelaksanaan workshop. Selain itu, karyawan juga membantu melakukan pencatatan penjualan harian, pengeluaran operasional sederhana, dan membantu promosi produk melalui media sosial apabila diperlukan. Untuk sistem penggajiannya, karyawan produksi digaji 2.300.000 per orang per bulannya, serta karyawan penjualan itu digaji 2 juta per orang setiap bulannya. Analisis aspek hukum dan legalitas. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan, kesesuaian, dan pemenuhan regulasi formal yang berlaku di Indonesia terhadap operasional usaha kami. Pemenuhan legalitas ini sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi para pendiri, membangun kepercayaan pasar baik konsumen retail maupun mitra korporat B2B.
serta memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang terbebas dari risiko sanksi administratif maupun hukum. Berdasarkan skala usaha, jumlah pendiri, dan rencana pengembangan bisnis saat ini, bentuk badan usaha yang dinilai paling tepat untuk usaha kami adalah Persekutuan Komanditer atau CV. Pemilihan bentuk pendirian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, di antaranya proses pendirian yang relatif lebih mudah dan biaya lebih rendah dibandingkan perseroan terbatas atau PT. Namun sudah memiliki legalitas yang sah untuk bertransaksi dengan sektor korporat atau B2B, seperti wedding organizer atau instansi pemerintah di Kota Palembang. Untuk dapat menjalankan operasional produksi dan pemasaran sabun dekoratif secara legal di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, Blooming Waste wajib memenuhi beberapa tahapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission atau OSS sebagai berikut. Yang pertama, nomor induk berusaha atau NIB. Yang kedua, pernyataan mandiri keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH. Dan yang terakhir, sertifikasi halal. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan pilar utama bagi Blooming Waste untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terdapat dua fokus kepatuhan regulasi yang menjadi komitmen perusahaan, yaitu regulasi pengolahan limbah dan lingkungan hidup serta regulasi standar keamanan produk kulit. Analisis aspek lingkungan dan sosial dilakukan untuk menilai seberapa besar dampak positif maupun risiko yang ditimbulkan dari operasional usaha Blooming Waste terhadap ekosistem alam sekitar dan kehidupan sosial masyarakat, khususnya di wilayah Kota Palembang. Sebagai bisnis yang mengusung konsep eco-preneurship, Blooming Waste menempatkan tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai pilar inti penggerak bisnis, bukan sekadar pemenuhan formalitas semata. Dampak operasional Blooming Waste terhadap lingkungan dinilai sangat positif karena berfokus pada minimalisasi limbah atau waste reduction dan pemulihan lingkungan atau environmental remediation. Selama akumulasi limbah minyak goreng bekas atau minyak jelantah dari sektor rumah tangga dan industri kuliner yang menjamur di Kota Palembang, kerap dibuang sembarangan ke saluran drains sehingga memicu penyumbatan, merusak estetika kota, serta mencemari kualitas air dan tanah. Melalui inovasi transformasi minyak jelantah menjadi produk sabun dekoratif, Blooming Waste secara nyata berperan aktif mengurangi volume limbah cair berbahaya tersebut langsung dari sumbernya. Dari dimensi sosial, kehadiran Blooming Waste memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk edukasi publik dan pemberdayaan ekonomi lokal di Kota Palembang. Melalui kampanye hijau di media sosial Instagram Blooming Waste, perusahaan secara konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembuangan minyak jelantah sembarangan serta pentingnya pengelolaan sampah mandiri. Secara ekonomi, bisnis ini membangun ekosistem sirkular yang inklusif melalui jaringan kemitraan, pengumpulan bahan baku. Estimasi modal awal dan kebutuhan investasi. Untuk peralatan produksi, di sini kami mengadakan timbangan digital precision seharga 150.000, kemudian hand blender elektrik seharga 400.000, termometer laser gun infrared 150.000, pH meter digital 100.000, cetakan silikon motif bunga atau custom lainnya 750.000, kemudian wadah stainless besar pengaduk atau corong 300.000. Untuk renovasi dan fasilitas toko, kami berencana untuk melakukan pembongkaran fasad lama dan persiapan seharga 2 juta, kemudian pemasangan fasad kaca tempered plus pintu kaca aluminium 12 juta, kanopi depan besi hollow plus atap spandek 5 juta, cat eksterior dan interior konsep eco estetik 4 juta, pembuatan logo
2.500.000, instalasi lampu LED, spotlight, display 3 juta. Kemudian untuk perbaikan lantai 5 juta, renovasi tangga dan railing jika diperlukan 3 juta. Meja kasir custom 2 juta, meja workshop DIY sebanyak 2 unit 2.500.000, rak display produk kayu atau besi 5 juta, rak penyimpanan bahan baku lantai 2 3 juta, dekorasi tanaman pot dan aksesoris interior 1.500.000 dan biaya lainnya. Untuk stok bahan baku awal yang kami perkirakan terdiri atas minyak jelantah purifikasi plus bahan kimia, NaOH, arang aktif, dan sebagainya sebesar 1 juta rupiah, minyak esensial dan pewarna mika kosmetik 1.500.000, bahan kemasan terdiri dari craft box, kertas bucket, kain goni, dan pipa sebesar 2 juta. Total dari estimasi modal awal dan kebutuhan investasi adalah Rp62.500.000. Estimasi biaya operasional bulanan yang telah kami rancang, gaji karyawan produksi 2 orang 4.600.000, gaji karyawan penjualan dan administrasi 2 juta, sewa bangunan 2 juta, listrik, air, dan wifi 2 juta, biaya pemasaran 500.000, dan biaya pemeliharaan bulanan 3.500.000. Totalnya Rp14.600.000. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan laporan laba rugi proyeksi 5 tahun yang akan datang Blooming Waste. Untuk rincian transaksinya bisa dilihat di tabel berikut, dan untuk ringkasnya itu pada tahun pertama Blooming Waste itu akan diperkirakan mendapatkan laba bersih sebesar Rp92.200.000 dengan net profit margin sebesar 18,6%. Dan pada tahun kedua itu mendapatkan laba bersih sekitar Rp120.410.920 dengan net profit margin sebesar 21,9%. Pada tahun ketiga mendapatkan laba bersih sekitar Rp150.461.512 dengan net profit margin sebesar 24,9%. Pada tahun keempat mencatat laba bersih itu sekitar Rp183.517.163 dengan net profit margin sebesar 27,6%. Dan pada tahun kelima itu diperkirakan mencatat laba bersih sekitar Rp219.878.380 dengan net profit margin sebesar 38,1%. Selanjutnya laporan neraca proyeksi 5 tahun yang akan datang Blooming Waste. Untuk rincian transaksinya bisa dilihat untuk daftar aset, daftar pasifa, dan daftar ekuitasnya. Nah, itu untuk total aktiva dan pasifa pada tahun pertama itu sebesar Rp170.568.200. Untuk tahun kedua itu sebesar Rp292.476.720. Pada tahun ketiga sebesar Rp444.585.592. Pada tahun keempat sebesar Rp629.914.851. Pada tahun kelima sebesar Rp851.786.536. Laporan arus kas proyeksi 5 tahun yang akan datang Blooming Waste. Untuk laporan arus kasnya kami udah bagi menjadi 3 bagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk rincian transaksinya bisa dilihat di tabel berikut, dan kami sudah memperkirakan untuk kenaikan atau penurunan kas bersihnya itu pada tahun pertama mendapatkan kenaikan sebesar Rp93.408.200. Pada tahun kedua, kenaikan sebesar Rp218.620.720. Pada tahun ketiga, kenaikan sebesar Rp373.783.992. Pada tahun keempat, kenaikan sebesar Rp561.893.091. Dan pada tahun kelima itu sebesar Rp786.242.600. Payback period. Payback period ini berfungsi untuk mengukur seberapa cepat
investasi awal tertutup oleh arus kas masuk. Untuk data yang kita bisa peroleh itu, investasi awalnya itu terdapat nominal sebesar Rp120.500.000 dan arus kas pada tahun pertama itu sebesar Rp88.908.200. Nah, untuk sisa investasi yang belum tertutup itu sebesar Rp31.591.800. Itu didapat dari selisih dari investasi awal dikurang arus kas tahun pertama. Karena sisanya ini masih lebih kecil dari arus kas tahun kedua, yaitu sebesar Rp125.212.520, maka pengembaliannya itu terjadi di tahun kedua. Itu kita bisa menggunakan rumus payback period, yaitu tahun pertama kita tambah dengan Rp31.591.800. Itu kita bagi dengan sisa arus kas tahun kedua yang sebesar Rp125.212.520 dan kita kalikan 12 bulan. Nah, maka kita akan mendapatkan payback periodnya itu pada tahun pertama 1 tahun 3 bulan. Net Present Value atau NPV. Berikut untuk aliran kas dan perhitungan NPV-nya. Pada tahun pertama itu kita mencatat present value sebesar Rp80.826.445. Pada tahun kedua present value-nya sebesar Rp103.475.627. Pada tahun ketiga sebesar Rp116.574.166. Pada tahun keempat sebesar Rp128.478.515. Pada tahun kelima sebesar Rp139.298.610. Itu kita bisa mencatat total present value 5 tahun yang di atas itu sebesar Rp568.653.362. Dan kita kurangkan dengan investasi awal tadi sebesar Rp120.500.000. Dan kita bisa mencatat net present value-nya sebesar Rp448.153.362. Average rate return. Untuk perhitungannya kita bisa lihat dari total earning after tax itu sebesar Rp767.360.175. Itu kita bagi dengan 5 tahun. Itu rata-rata IAT-nya kita bisa dapat Rp153.472.035. Nah, untuk rumus average return-nya itu rata-rata IAT tadi kita bagi dengan investasi awal dikali dengan 100%. Nah, untuk rata-rata IAT itu tadi kita udah hitung sebesar Rp153.472.035. Kita bagi dengan investasi awal sebesar Rp120.500.000 dan kita kalikan dengan 100%. Maka kita bisa mendapatkan untuk average rate return-nya itu sebesar 127,36%. Break-even point atau BIP. Untuk menghitung titik impas, kita memisahkan biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost dari laporan laba rugi tahun pertama. Untuk total pendapatan kotornya itu sebesar Rp499.200.000 dan biaya variabelnya itu HPP 45% dari penjualan, yaitu sebesar Rp224.640.000. Dan untuk biaya tetapnya itu total biaya operasional ditambah pajak, yaitu Rp181 juta, kita tambahkan dengan Rp467.800, sebesar Rp181.467.800. Untuk rumus BEP-nya itu biaya tetap kita bagi dengan 1 dikurang biaya variabel dibagi penjualan. Maka kita bisa mendapatkan angkanya sebesar Rp181.467.800. Kita bagi dengan 0,55, yaitu BEP-nya sebesar Rp329.941.455. Kesimpulan dan rekomendasi. Di bagian ringkasan temuan, untuk bagian pasar dan pemasaran itu, potensi pasar besar untuk souvenir estetik, unik, dan ramah lingkungan di Palembang. Untuk teknis dan operasionalnya itu, proses produksi telah terstandarisasi dan didukung fasilitas usaha yang efisien serta higienis. Untuk dari SDM-nya itu, struktur organisasi sederhana dengan pembagian tugas yang jelas, dan kinerja insentif yang mendukung kinerja karyawan.
Untuk hukum, lingkungan, dan sosialnya, berbadan hukum CV berkontribusi mengurangi limbah minyak jelantah dan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan mitra UMKM. Untuk bagian kesimpulan dan kelayakannya itu, Blooming Waste layak dijalankan karena memiliki potensi pasar yang besar, biaya produksi yang rendah, dan keunggulan konsep ecopreneurship bisnis. Bisnis ini berpeluang berkembang menjadi industri kreatif yang berkelanjutan. Untuk rekomendasi dan tindak selanjutnya itu, lengkapi legalitas usaha, CV, NIB, sertifikasi, dan uji produk. Perluas kemitraan pemasok minyak jelantah untuk menjamin ketersediaan bahan baku, dan optimalkan penjualan omnichannel melalui toko fisik, workshop, DIY, dan pemasaran digital. Untuk contoh gambar desain produk kami yang akan dibuat itu bisa dilihat di layar berikut. Itu kami akan buat dalam beberapa jenis. Yang pertama itu kita bisa buat sabun dalam berbentuk bunga. Dan juga itu bisa dijadikan untuk hampers saat Natal, hampers saat hari-hari raya. Bisa dijadikan juga souvenir untuk acara-acara formal. Untuk lokasi penjualannya itu kami berencana akan membuka lewat online shop yaitu lewat Shopee dengan nama toko Blooming Waste, dan juga kami akan membuat Instagram untuk mempromosikan produk kami. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penulisan kata. Kami akhiri, selamat malam dan terima kasih.